Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inovasi Energi. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai web yang bisa menghitung berapa potensi penyinaran matahari, atau kita ambil nanti datanya adalah watt peak dalam setahun, sebulan, atau per hari. Nah, bagaimana videonya? Yuk, simak terus. Sebelum memulai, silakan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga kalian update terus mendapatkan video-video dari channel ini. Oke teman-teman, di sini ada foto data yang saya share kemarin melalui update status saya ya di YouTube. Dan ini adalah fotovoltaik power potensial. Jadi ini adalah peta di mana kita gedein ya, di mana potensi dari sinar matahari itu bisa kita lihat dari peta ini. Misalkan di sini ada, kalau kita lihat di sini ada daily total nih, dan di sini adalah total kapasitas kilowatt peak yang kita bisa hasilkan, tapi selama setahun ya, selama setahun. Nah di sini juga di peta-peta ini ada yang warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Itu bisa menandakan bahwa daerah-daerah tersebut potensialnya nanti berdasarkan data-data di sini ya, tergantung warna-warnanya nanti, tergantung data-data di sini. Nah ini data ini diambil di tahun 2018 ya. Ini mungkin melalui satelit mungkin yang ada mungkin dari NASA atau apa, saya kurang tahu, nanti kita bahas di webnya. Dan ini kita lihat garis besarnya ya, dan sepertinya potensi yang bagus itu adalah mulai di daerah ini yang merah, makin merah dia makin bagus ya potensi watt peaknya ya, menghasilkan listriknya lebih banyak. Terutama kalau kita lihat kita lihat dari Aceh. Di sini rata-rata dekat pantai ini ya, ini agak merah, agak orange, itu berarti bisa diantara ini ya, diantara 1300 sampai 1500. Daerah pantai kan memang panas ya teman-teman ya. Ada lagi di daerah sini nih, daerah Palembang di bagian baratnya ya. Lalu menyusul di Jawa, tapi bukan berarti yang warna kuning ini nggak bisa ya, tetap bisa ya, karena kita kebetulan di negara kita letak geografisnya di garis khatulistiwa, dan ini garis khatulistiwa nih ya, jadi pertengahan ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke daerah di Pulau Jawa ya, daerah-daerah di Pulau Jawa. Masih seperti sebelumnya, bahwa di daerah pantai potensinya lebih besar ya teman-teman. Seperti di sini juga nih, tapi tipis sekali ya. Nah untuk di daerah sebelah timurnya Jawa Tengah sampai ke daerah full Jawa Timur ini ya, ini potensinya sangat bagus nih teman-teman yang tinggal di daerah Jawa Timur. Tapi dengan catatan bukan di pegunungan ya. Dekat pesisir pantai ini bagus nih, sama seperti di sini ya. Dan paling terbesarnya adalah di NTB dan NTT nih. Wah ini merah sekali nih. Jadi tidak heran bahwa NTT itu dia ada di sana PLTS kapasitasnya sampai berapa ya, sampai berapa megawatt peak gitu.
Nanti ada penjelasannya, bukan penjelasannya, ada datanya mungkin di sini. Oke, mungkin itu. Terus di daerah Makassar juga nih ya. Daerah Makassar, iya, utara Makassar, di beberapa titik di Sulawesi bagian utara ya, itu cukup baik. Tapi ternyata yang paling bagus potensinya adalah dekat-dekat pantai ya, terutama di sini nih kalau saya garis. Nah, ini bagus banget kalau melihat dari data warna watt peak-nya ya di sini ya. Bisa 1500, bahkan kalau yang di NTT ini bisa sampai 1600 watt peak per tahun. Itu catatannya adalah per 1 kWp. Jadi kan ini, jadi kita bisa misalnya ini paling maksimal ini 1680 kilowatt. Nah, itu syaratnya kita harus pasang 1 kWp. Jadi hitungannya per kilowatt peak. Oke. Sekarang kita lanjut ke webnya. Nah, ini dia. Oke. Kita reload aja dulu kali ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa ini tuh bukan hanya Indonesia saja, tapi luar negeri pun bisa. Nah, oke, ini seluruh dunia bisa dihitung ya, bahwa potensi di daerah sini, daerah Australia, Afrika Utara, bagian utara, Afrika bagian selatan, itu cukup panas ya daerah situ. Makanya tidak heran banyak gurun seperti di Australia aja lah. Tapi kita nggak akan ke situ, kita langsung bahas saja di Indonesia. Dan ini simple banget teman-teman, kalau bisa menggunakan HP juga. Jadi kalian bisa langsung klik di sini ya, di bagian ini. Nah, bagian ini. Nah, langsung nih titik koordinatnya di daerah rumah saya nih. Dan ini nggak ada garis selisih nih. Oke, dari sini ya. Sudah. Nah, ini Bekasi. Ya, dan potensinya 1361 kWh tapi per year. Lalu kita pilih, karena saya di perumahan maka saya pilih small residence ya, dan ini perhitungannya per 1 kWp ya. Nah, ini oke, kita open detail aja. Iya, nah ini titik koordinatnya. Ada lagi ini sudut ya, sudut kemiringan dan potensi arah matahari. Ini mulai dari jam 6 ya. Oke, lanjut. Mana ya? Udah. Nah, ini adalah perkiraan estimasi. Nah, ini dalam setahun nih. Ada ini sebulannya, bisa per bulan di sini. Ya. Jadi Agustus, September, Oktober. Nah, kalau di bulan Juli anggaplah nih. Nah, di bulan Juli kalau saya pasang 1 kWp itu bisa menghasilkan, prediksinya bisa menghasilkan 111,1 kWh. Nah, ini juga diagramnya. Terus udah ya. Lalu kita klik aja di sini report. Nah, supaya kita download aja data ini supaya nggak ribet lihat buka-buka webnya. Ini bisa PDF, bisa format Excel ya, Excel maksudnya ya. Tinggal di download aja misalkan di sini. Nah,
Ya, seperti ini teman-teman ya. Dari data-data tadi kita bisa lihat potensinya seperti apa per bulan dengan perhitungan dari 1 KWP. Oke teman-teman, kali ini kita lihat data yang sudah kita download tadi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah data yang sudah kita ambil tadi, dan webnya adalah ini ya teman-teman ya, global sambung semua tas.info. Itu ini di daerah Bekasi. Report diambil tanggal 10 Juni 2020, dan ini adalah map datanya. Oke. Terus apalagi? Ini DNI, tapi kita nggak perlu konsentrasi di sini. Terus global iradiasi, IDF ini agak saya juga belum banyak paham ini di sini, tapi yang jelas bukan hal ini yang perlu kita perhatikan. Tapi malah ini nih, optimum tilt of PV module. Nah, opta ini di sini ada angka 10 dan angka 0. Nah, 10 ini menunjukkan bahwa supaya optimum menghasilkan watt peak-nya dalam per tahun itu, dia disarankan 10 kemiringannya adalah 10 derajat. Dan 0 ini diambil dari arah mata angin ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada 0, ada 45, ada 90, 180 dan seterusnya ya. Dan ini ada olah waktu, ini jam pagi ya, ini pagi. Nah, yang terbaik supaya kita dapat semua penyinaran terbaik adalah di kurva ini. Nah, maka dari itu kita harus di titik 0. Nah, titik 0 ini ternyata solar panel kita paling baik di titik saya itu paling baik menghadap utara, begitu datanya. Oke, berarti sudut kemiringannya adalah 10 derajat hadap utara. Oke, supaya kita dapat penyinaran mulai dari jam 7 ini ya, jam 7 sampai dengan jam 5. Ini menandakan watt peak-nya. Nah, di mana jam 12 ya, ini mau madep mana aja ya, sampai ini apa nih, barat ya. Ini nih di sini ketika jam 12 ini watt peak-nya banyak nih. Nah, ini watt peak tabel dari panasnya matahari ya, karena posisinya di jam 12 tadi. Mana kok dikapus ya. Nah, karena emang di jam 12 ini, jam 12 pasti dia watt peak-nya paling tinggi. Lalu beralih ke data selanjutnya. Nah, di sini saya pilih karena perumahan sama residensial. Dan ini panelnya menghadap utara tadi ya. Utara, kemiringannya 10 derajat. Nah, ini penghasilan dari watt peak selama setahun. Ya, ini udah ada keterangan barriers. Nah, ini juga saya bingung nih, kenapa kok di sini MWH? Harusnya kan KWH. Kalau mega nggak mungkin. Karena kalau kita ambil data dari sini, saya udah jumlahin ya.
Nanti teman-teman coba jumlahin aja. Ini kan 12 bulan nih, tahun kan. Ini kalau di total semua, ini arahnya ke sini. Jadi nggak tahu ini salah masih format atau gimana, apa ya, saya nggak ngerti, nggak tahu deh. Nah begini ya. Oke, berarti sudah jelas nih, di tempat saya dari web ini menyarankan bahwa yang paling bagus adalah menghadap utara dan kemiringannya adalah 10 derajat. Nah ini jadi di luar sekarang kita, dan arah sana itu utara, di sana timur, sana barat, sana selatan ya, belakang rumah saya. Jadi rumah saya kebetulan ngadep utara, dan kalau dilihat dari bayangan, kenapa dibutuhkan menghadap utara tuh, karena ini kita lihat tuh ya bayangannya, ini mobil. Nah bayangannya ke sana. Jadi cahayanya tuh dari, kalau kita lihat tuh dari sana, datangnya dari sana ke sini gitu miring. Nah solar panel saya yang di atas ini, itu dia kan tegak begini ya, posisinya seperti ini, terus dia agak, nah yang bagus begini 10 derajat, kemiringannya 10 derajat. Jadi gimana ya, menghadap, nah, seperti ini, dari tegak seperti ini begini ya. Nah kalau begini, begini nih. Nah menghadapnya begini. Nah bayangan dan saya di sana. Nah tuh matahari di sana. Jadi miring 10 derajat. Karena nanti dia matahari tuh munculnya dari sana ya, dari sebelah sana, terus sampai sore tuh di sana. Jadi kenapa dia menghadap utara? Ya kalau secara arah sih sudah real ya. Oke, nah ini tabel selama setahun. Nah kalau paling bagus adalah berarti kalau kita lihat watt peaknya paling tinggi di sini, di bulan Agustus dan September ya, paling bagus. Dan paling rendah di sini, emang ini musim penghujan ya karena kita daerah tropis, sama di sini di bulan Desember, Januari, Februari paling buruk ya. Tapi sebenarnya seburuk-buruknya di daerah tropis ya tetap aja masih bisa dapat energi dari matahari lah. Nah kita wajib bersyukur nih, kita diuntungkan di posisi letak geografis, dan ini standarnya ya pada umumnya nih. Dan November juga udah mulai agak menurun ini, tapi puncaknya di bulan Januari dan Februari ya, ini agak menurun, ini turun ya. Ini good. Ini lagi panas-panasnya nih. Setelah dikalkulasi dapatlah ini. Nah, nih 1331 years ya kan. Oke. Setelah itu ini istilah-istilah ya. Tadi yang tadi ada datanya tuh seperti ini ya, di FF, dan ini apa, ini jelas semuanya sama opta yang kita bahas tadi, opta dan PV output totalnya. Oke teman-teman, mungkin itu tadi pembahasannya mengenai web Global Solar Atlas, di mana di web ini bisa digunakan untuk referensi teman-teman bagi yang mau menggunakan atau yang belum pasang PLTS maupun yang sudah dan akan merubah kemiringan sudut solar panelnya atau nanti arahnya akan dirubah. Mungkin ini bisa jadi referensi
Walaupun ini tetap saja menurut saya ini hanya estimasi ya teman-teman ya. Nanti bagi yang mau download ada di menu seperti ini ya. Ini petanya. Dan tetap saja teman-teman bahwa penyinaran matahari itu bukan dikendalikan atau dibaca dari web ini aja ya. Tetap aja yang namanya sinar matahari ya, kembali lagi yang mengontrol adalah Yang Maha Kuasa. Dan web ini hanya sebagai estimasi berdasarkan penelitian atau sains ya. Dari segi sains bisa dibuktikan seperti ini. Ya mungkin keakuratannya bisa dinilai mungkin hampir ya 80-90%-nya. Mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.